Pasca naiknya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, banyak warga kini beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Akibatnya Pertalite kini sulit didapat karena stok cepat habis. Lonjakan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 membuat pengeluaran harian warga membengkak. Hal ini mendorong warga khususnya pengendara roda 2 beralih ke Pertalite guna menekan biaya operasional. Fenomena ini terjadi di sejumlah SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tak lama dibuka, stok Pertalite langsung kosong. Pihak SPBU hanya memberikan informasi BBM sedang dalam perjalanan. Kalau pantun sendiri itu cepat habis atau seperti apa? Cepat lah bang, mulai jam 8, jam 12 pun udah habis. Setengah hari jadi jualnya ya? Iya. Banyak nggak yang kecewa masyarakat? Banyak bang. Meski tidak digunakan untuk kendaraan angkutan atau industri, kenaikan BBM non-subsidi telah berimbas pada masyarakat, terutama kelas menengah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Aksi rayap besi yang mencuri kabel tembaga di tengah jalan di kota Medan viral di media sosial. Kedua pelaku sempat dilarang warga, malah menantang seorang polisi untuk berduel. Sementara itu di kota Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pria mencuri kabel power lampu peringatan jalan tol. Viral, video amatir warga merekam detik-detik dua orang mencuri kabel tembaga di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Aksi keduanya terbilang nekat karena beraksi di tengah jalan di siang hari, di saat lalu lintas masih padat dan warga ramai berlalu lalang. Sempat ditegur warga, namun larangan ini tidak diindahkan. Bahkan ketika seorang polisi yang sedang melintas melarang dan mengusir keduanya, malah ditantang dan diajak duel. Mengetahui kejadian ini, saat Intel Brimopolda Sumatera Utara langsung mendatangi lokasi dan meringkus kedua pelaku. Masyarakat sudah menandatangan, ya masyarakat juga dan juga menyalahkan kamu dan ditegur kok malah melawan tugas. Itu singkat ceritanya. Setelah kejadian tersebut, kita juga langsung diamankan oleh rekan kita dari Satgas Umum. Kedua pelaku beserta barang bukti kabel tembaga curian diamankan di Mapolsek Medan Baru untuk proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah artis selebritis diperiksa polisi terkait kasus travel umroh Hanania Group di Jakarta. Para artis diperiksa sebagai saksi. Sama mereka dan menawarkan untuk mendapatkan uang. Udah lama sebenarnya kan? Satu kali doang itu sama Sudah kayak sama jemaah yang sudah berangkat sebelumnya, mereka semua happy. Karena mungkin tahun aku tahun aman ya kak ya. Tahun aku tuh masih tahun aman, tidak ada kejadian apa-apa, jadi semuanya. Pada akhirnya seperti ini kita juga tidak tahu apa sih, tidak ngerti. Tadi ya kita bantu sebisa mungkin apa yang bisa kita bilang ke polisi dan sebagainya. Sederet selebritis dan influencer diperiksa terkait kasus penggelapan dana jamaah umroh Hanania Travel. Pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meriska diperiksa polisi. Keduanya diperiksa selama lebih 5 jam dan dilakukan sebanyak 30 pertanyaan oleh penyidik terkait perjalanan umroh yang diterimanya dari Hanania Travel. Roger Danuarta dan Cut Meriska mengaku tidak menerima uang saku perjalanan. Artis Pras Teguh juga menjalani pemeriksaan sebelumnya terkait penipuan travel Hanania Group. Karena kita berangkat 24 orang, itu kita dapat diskon. Jadi kita kerjasama sama Hanania. Sebelumnya saya tahu sama Hanania ini juga melihat dari sosial media dan juga salah satu tim dari Hanania itu orang tua dari teman anak saya di sekolah. Muhammad Miftahul Huda alias Kenu Angelo telah menjalani pemeriksaan. Kenu dicecar 25 pertanyaan oleh penyidik seputar perkenalan awal hingga kontrak kerjasama. Aku jelasin di dalam bahwa aku dalam kerjasama sama Hanania itu aku nggak menerima uang endorsan sama sekali.
aku tuh kerjasamanya barter. Jadi mereka berangkatkan aku promoin testimoni aku, pengalaman aku selama di sana. Aku juga bawa rekening koran aku. Pasangan artis Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said juga menjalani pemeriksaan. Thorik dan Aliyah membantah keberangkatan umrohnya dilakukan secara gratis. Kaget banget dengan berita yang terjadi, berseliweran dan lain-lain. Terus ketika dapat panggilan dari polisi, kita juga langsung kita balas, kita siap membantu apapun itu yang bisa kita kasih. Semoga bisa membuat kasus ini jadi terang-benderang, terus jalan keluar cepat untuk para korban. Pokoknya kita lakukan yang terbaik. Paula Verhoeven diperiksa Polda Metro Jaya, saksi kasus travel Hanania Group. Paula mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, dan ternyata kebetulan program Rumpi tersebut bekerjasama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania-nya. Polisi memeriksa 140 saksi di mana beberapa di antaranya merupakan influencer dan selebriti yang digunakan sebagai ajang promosi travel. Dalam kasus yang merugikan ratusan jamaah umroh, polisi telah menetapkan Direktur PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Group sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak beberapa hari belakangan keberadaan minyak goreng subsidi minyak kita goib di pasaran. Di Parepare, Sulawesi Selatan demi mendapatkan minyak kita, warga khususnya kaum ibu-ibu rela antri hingga berjam-jam. Ratusan emak-emak di kota Parepare, Sulawesi Selatan rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng subsidi minyak kita di pasar murah. Sejak pagi hari mereka sudah mendatangi lokasi dan mengambil tempat paling depan. Sejak minyak kita langka di pasaran, para ibu-ibu berupaya mencari hingga ke pasar murah. Meski harus berdiri di bawah terik matahari, warga tetap bertahan demi mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi minyak kita. Kelangkaan minyak kita juga dirasakan masyarakat Tangerang Selatan, Banten. Selama sepekan terakhir, minyak goreng subsidi minyak kita menghilang di pasaran. Akibatnya pedagang terpaksa menjual di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp21.000 per liter. Sulitnya persediaan minyak kita di pasaran terjadi seiring rencana pemerintah akan menaikkan harga minyak goreng subsidi itu. Namun demikian, hingga kini pemerintah belum mengumumkan harga eceran tertinggi yang disepakati. Dari Tangerang Selatan dan Parepare, Erwin Eka, Nunung Pramono, iNews melaporkan.